warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang, dan yang sudah menonton tentunya. Kumaha damang, semoga wargi Cianjur dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Senang sekali rasanya saya Grisela Dita kembali di podcast dokter kita. Kali ini Grisel ditemani sama Dokter Rizky SPA M. Clean ya? Iya betul. Dokter adalah dokter spesialis anak. Kita akan ngobrolin seputar gagal ginjal pada anak. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, dokter apa kabar dok? Alhamdulillah sehat ya. Hektik nggak nih dok? Lagi minggu-minggu hektik nggak? Lumayan sih ya. Lumayan lagi ya. Banyak banget. Lagi kasus banyak anak ya. Kasus anak di Cianjur ya. Di Cianjur. Tapi yang gagal ginjal gimana dok? Yang gagal ginjal, alhamdulillah sejauh ini sih belum ada ya. Jangan sampai ada. Jangan sampai. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi sejauh ini alhamdulillah nggak ada ya, yang gagal ginjal ya. Di Cianjur. Tapi kita harus tetap waspada. Ngomongin soal gagal ginjal. Mungkin masih banyak wargi Cianjur, ayah bunda di sana yang mungkin bertanya-tanya, sebetulnya gagal ginjal itu kondisi yang seperti apa sih dok? Boleh dong dijelasin, silakan. Oke, makasih Grisel ya atas kesempatannya. Ya, jadi buat ayah bunda semua ya, apa sih yang disebut dengan gagal ginjal ya? Jadi gagal ginjal itu merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal. Ya, Nah, penurunan fungsi ginjal itu ditandai dengan apa ya? Ditandai dengan peningkatan ada yang namanya ureum sama kreatinin ya. Itu apa? Itu adalah marker kita untuk mengetahui fungsi ginjal ya. Jadi ketika terjadi gagal ginjal atau gangguan ginjal akut ya istilahnya ya, bukan gagal ginjal ya, gangguan ginjal akut. Iya, gangguan ginjal akut atau acute kidney injury ya, istilahnya seperti itu. Itu adalah suatu kondisi tadi ya yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal. Cirinya apa? Cirinya itu produksi pipisnya menurun. Ya, itu produksi ciri pipis utamanya. Menurun. Ya, itu yang paling utama ya. Karena fungsi ginjalnya menurun sehingga menyebabkan produksi urinnya menurun ya. Jadi jarang pipis gitu, hampir jarang pipis gitu, Dok. Betul, Grisel. Kemudian selain ciri-ciri yang lain selain jarang pipis itu apa lagi? Jadi kalau kita memang bahasnya bicaranya gangguan ginjal akut ya, gangguan ginjal akut itu kan penyebabnya banyak ya. Penyebabnya tuh banyak banget, dan yang menjadi ciri utamanya ya untuk kita bisa mendiagnosis apakah seorang pasien itu mengalami gangguan ginjal akut atau enggak, itu kita lihat dari tadi yang pertama adalah nilai fungsi ginjalnya itu. Nilai fungsi ginjal. Yang kedua, produksi urinnya. Jadi memang yang utamanya itu, Grisel. Gitu. Untuk ciri lainnya itu bergantung dari penyakit yang mendasarinya. Oh, ada. Ada. Ya. Seperti? Jadi gini ya, kalau kita bicara gangguan ginjal akut ya, itu sebenarnya penyakit lama ya, udah lama sebetulnya ada gitu. Sebenarnya terminologi gangguan ginjal akut itu udah lama, cuma lagi happening nih ya, gara-gara kemarin itu ada istilah cemaran etilen glikol ya dalam obat-obat sirup. Nah, betul. Itu salah satu penyebab doang, Grisel. Jadi enggak semua penyakit gangguan ginjal akut itu penyebabnya adalah si etilen glikol. Iya, dari obat itu gitu. Enggak semua gitu. Makanya saat ini pemerintah kita masih menginvestigasi benar nggak sih ya si etilen glikol itu merupakan satu-satunya penyebab gangguan ginjal akut. Gitu. Jadi sampai saat ini masih dilakukan penelitian, investigasi dan lain-lain untuk mengetahui penyakit tersebut ya, penyebab penyakitnya. Betul, tapi memang berdasarkan studi memang etilen glikol ini diketahui memiliki efek yang toksik ya, yang efek racun ya ibaratnya pada tubuh. Salah satunya ke ginjal ya. Dan kasus ini pun bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi sebelumnya udah terjadi di Gambia. Makanya belajar dari Gambia, pemerintah Indonesia menelusuri benar nggak sih obat-obat kita itu ada cemaran etilen glikol. Begitu. Seperti yang aku baca juga di berita sebelumnya bulan lalu kalau nggak salah ada sekitar
180-an kasus gagal ginjal pada anak. Itu ngeri juga, Dok. Apa itu benar di Indonesia? Oke, bener. Jadi memang pas yang itu kan mulai hype-nya itu beritanya sekitar bulan Agustus ya, Iya, Agustus 2 bulanan. 2022 ya. Nah, kasusnya tiba-tiba melonjak tuh naik ya. Iya, betul. Memang kalau gangguan ginjal akut itu sebenarnya pada anak itu tidak sebanyak pada dewasa kasusnya ya, gitu ya. Iya. Kecuali memang ada penyakit-penyakit yang mendasari, misal lupus ya, Oke. gitu ya. Atau pasien-pasien dengan yang shock ya, yang kondisinya kekurangan cairan banyak ya, kehilangan cairan banyak, Oke. itu juga bisa terjadi gangguan ginjal akut, Oke. gitu ya. Tapi berita baiknya Grisel ya, per bulan sejak Oktober ke November ini ya, Iya, Oktober ke November. ya, semenjak diberlakukannya aturan pembatasan penggunaan obat sirup, penjualan obat sirup, Ya. itu jumlah kasusnya udah mulai menurun. Oke, jadi kemarin tuh kan Gitu. BPOM itu kalau nggak salah menarik beberapa merek obat lah ya. Iya. Ada beberapa obat yang ditarik izin edarnya karena tadi mengandung beberapa bahan yang bisa menyebabkan gitu ya. Dan kalau nggak salah juga pemerintahan Jawa Barat juga ya, Iya. udah ada edaran. Baru kemarin ya, Dok? Iya betul Grisel. Tanggal Jadi berapa memang tuh? per tanggal 7 November kemarin ya, ada edaran tuh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang melarang penggunaan obat-obat sirup kecuali Oke. ya. Jadi nggak semua obat sirup. Nggak ya. semua obat sirup. Ya. Kecuali obat-obatan yang pertama yang memang pelarutnya air seperti dry syrup ya, penggunaan antibiotik itu masih boleh. Oke. Atau obat-obatan kritis ya, obat-obatan kritis misalnya obat-obat sirup epilepsi untuk epilepsi ya. Kalau di stop kan nanti anaknya Iya, kambuh betul. ya gitu Betul, ya. betul. Nah, jadi memang penggunaan obat sirup untuk masyarakat umum dilarang ya. Jadi penggunaannya masih harus sesuai dengan anjuran dokter. Gitu ya. Obat sirup pada anak tuh nggak boleh. Dulu aja Grisel baru bisa makan obat tablet. Itu SD apa SMP gitu. Iya. Karena ya. emang susah ya. Iya. Karena mungkin dari pikiran juga kali ya, Dok. Kalau kita bisa pasti. Masalahnya anak kecil nggak bisa Iya, itu. mikir gitu Ayo ya. deh, ayo. Jadi ayah bundanya yang kesusahan ya, tapi tetap semangat lah ya untuk ayah bunda yang sedang berjuang di sana. Oke, balik lagi ke ciri dan penyebab yang tadi. Selain tadi kan urin gitu ya, Dok. Ada nggak sih ciri dan gejala yang bisa dilihat secara kasat mata? Oke. Tadi ya, saya balik lagi ya ke penyebab gangguan ginjal akut atau acute kidney injury. Jadi penyebab gangguan ginjal akut itu kalau berdasarkan teori ya, kita belajar dikit nih. Ya. 1 SKS lumayan. Nggak apa-apa ya sedikit ya. Jadi Iya. kalau kita tuh membaginya tuh ada istilahnya gangguan ginjal akut itu yang disebabkan faktor prerenal. Oke. Prerenal itu sebelum sebelum ginjal lah istilahnya ya. Oke. Prerenal ada yang penyebab kelainan renal atau kelainannya itu di si ginjalnya sendiri ya. Atau satu lagi ada yang postrenal ya. Saya kasih contoh deh ya. Oke. Satu yang prerenal gampangnya adalah misal seseorang yang mengalami diare hebat, kehilangan cairan dalam jumlah besar, Iya. otomatis kan jumlah cairan yang masuk ke ginjal berkurang tuh. Iya, betul. Ya kan? Ya itulah yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Jadi produksi Oke. urinnya menurun juga. Itu yang prerenal. Itu prerenal. Kalau yang renal ya. Nah, yang renal itu misalnya tadi ya ada gangguan, ada infeksi ya di dalam ginjalnya sendiri. Misalnya pada kasus kita sebut aja glomerulonefritis ya, radang ginjal. Oh, radang ginjal. Ya, atau yang bahan toksik ethylene glycol ini ya gitu ya. Nah, itu kan kita masih teliti sebenarnya ya. Iya. Nah, itu juga jadi menyebabkan kerusakan di si struktur ginjal ya gitu. Itu kalau yang penyebab ginjal. Kalau yang penyebab postrenal, penyebab postrenal yang paling familiar itu batu ginjal. Ya, Batu ginjal. Jadi kan orang dengan batu ginjal kan itu juga produksi pipisnya Iya, berkurang iya, ya. iya, betul. Nah itu kenapa? Itu disebut juga gangguan ginjal akut gitu. Oh, disebut juga dengan gangguan ginjal. Jadi penyebab gangguan ginjal akut itu kan banyak Grisel. Jadi kalau Grisel nanyanya gejala ya, nah tergantung tadi, tergantung latar belakangnya juga kali ya gitu banget. ya. Tergantung penyebabnya apakah yang prerenal, renal atau postrenal. Jadi macam-macam ya.
macam-macamnya saya sebutin ya. Misal kalau yang misalnya penyebabnya infeksi bisa didahului dengan demam, kemudian pipisnya juga bisa berdarah ya, bisa warna kemerahan gitu. Atau kalau yang pasien yang tadi kehilangan cairan dalam jumlah besar itu, dia berarti tandanya ada dehidrasi, ada diare, ada muntah-muntah. Ada muntah-muntah, gitu. sampai muntah-muntah, Ya, jadi memang nggak bisa ya, namanya penyakit itu satu pasien itu akan mengalami keluhan yang sama tuh enggak ya, apalagi gangguan ginjal akut. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah dilihat ada beberapa gejala mungkin yang tadi sudah disebutkan dokter, lebih baik segera periksakan ke dokter yang bersangkutan seperti dokter Rizky ini gitu ya. Betul. Karena takutnya jadi self diagnosis gitu, nanti kayak oh ini jangan-jangan anak gue kayak gini gitu. Nah, gitu takutnya. Jadi lebih baik mendingan konsultasi dulu aja ke dokter. Betul. Oke, tapi kalau misalnya gagal ginjal ini genetik nggak sih dok, diturunkan gitu? Nah, tadi yang saya bilang tadi, gangguan ginjal akut itu penyebabnya banyak gitu ya. Jadi memang kita balik lagi ke sana. Bisa juga gitu. Bisa juga. Jadi ada memang kelainan-kelainan yang memang dia ada kelainan di struktur ginjalnya. Misalnya ya, kalau yang ada kelainan di struktur ginjalnya dari lahir udah bermasalah ya, bisa jadi gagal ginjal kronik malah jadinya. Gitu ya, chronic kidney disease. Jadi kalau kita bicara gagal ginjal, gangguan ginjal itu ada yang akut, ada yang kronik gitu. Kalau yang ethylene glycol ini kan dianggap akut ya. Iya, dianggap akut. Akut dan progresif ya, gitu. Progresif tuh apa? Menurunnya cepat terus ya. Jadi terus berlangsung gitu. Aduh, ngeri banget. Semoga di Cianjur nggak ada ya kasus ini gitu, dan semoga juga di Indonesia juga cepat bisa ditangani dan turun ke 0 kasus kalau bisa ya. Insya Allah lah ya. Oke, ngomong-ngomong soal itu juga, ada nggak sih pengobatannya? Ada dong pasti. Jadi kalau kita bicara pengobatan ya sebenarnya kalau untuk rekomendasi yang resminya itu udah ada obat ya, dari yang dipakai ya sebagai antidotumnya katanya ya. Ini untuk yang ini ya. Yang gagal ginjal, yang gangguan akut ini. Gangguan ginjal akut karena obat. Iya, betul. Oke, kalau yang karena obat ini sebenarnya masih yang tadi ya masih dalam riset ya. Jadi gitu masih dalam riset. Cuma memang di Jakarta sih khususnya ya yang udah dicoba ya. Ada obat, salah satu obat ya, namanya famepizol ya. Itu yang sudah digunakan ternyata memiliki efek atau luaran yang baik gitu terhadap pasien-pasien gangguan ginjal. Tapi ya, kalau kita tadi kan Grisel nanyanya gangguan ginjal secara umum ya. Iya. Kalau kita bicara gangguan ginjal secara umum, obat-obatan yang tadi balik lagi ke penyebabnya. Penyebabnya apa? Jadi nggak sama ya, satu penyakit misalnya gagal ginjal tadi obatnya akan sama, enggak. Tetap aja harus dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke gangguan ginjal akut, sudah alhamdulillah sekarang sudah ada ya obatnya. Bukan sudah ada sih, sudah ada penangkalnya. Penangkal. Ya, itu dari sana ya, di Jakarta sudah dicoba. Jadi memang gini ya, awalnya ini ethylene yang tadi saya katakan ya, ethylene glycol ini memang awalnya dicurigai menjadi salah satu penyebab gangguan ginjal akut kan ya, Grisel ya. Iya. Nah, cuma teori yang mendasarinya itu kemarin itu masih sempat diubek-ubek tuh, maksudnya sempat dicari-cari tuh benar nggak sih ethylene glycol tuh memiliki direct effect atau efek langsung yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Jadi kemarin tuh sempat ada beberapa dugaan ya, seperti apa ini terjadi pada anak-anak yang post COVID, terjadi karena dicetuskan oleh infeksi ya, atau misi ya, jadi gitu ya. Nah ternyata kemarin tuh ada beberapa yang awalnya kan dicoba ditreat ke arah infeksi ya, tapi ternyata outcome-nya juga tidak begitu baik. Nah pas dikasih yang obat yang terakhir ini ya, itu ternyata memang menunjukkan luaran yang baik ya, gitu. Jadi gitu ya, masih dalam tahap investigasi untuk penawarnya untuk yang kasus ini. Semoga secepatnya bisa teratasi dan ditemukan obat yang jadi sehingga kasus-kasus yang ada juga bisa langsung tertangani dan mudah-mudahan bisa sehat kembali gitu ya. Amin. Tadi kan mungkin ayah bunda di luar sana juga
masih ketar-ketir nih, waduh takutnya masih ada obat-obatan yang masih beredar di luar sana gitu. Menurut dokter gimana nih? Oke, sebenarnya kalau menurut saya sih ya, kalau untuk ayah bunda di rumah ya, kalau kita memang anak kita sakit nih di rumah ya, untuk saat ini lebih baik kita mengikuti aturan dari pemerintah dulu aja ya. Oke. Kan sesuai dengan tadi ya yang per tanggal 7 November baru aja kemarin suratnya keluarnya dari pemerintah itu sudah menginstruksikan, menghimbau supaya tidak sembarangan menggunakan obat-obatan sirup. Jangankan masyarakat, kita aja yang dokter dihimbau untuk jangan meresepkan obat sirup sembarangan gitu. Oke. Ya memang ini cukup problematik ya buat jadi lumayan cukup iya. Apa jadi mikir 2 kali lagi ya, mikir berkali-kali untuk ngasih buat obat. orang tua terutama di rumah yang biasanya nyetok obat panas di rumah buat anaknya ya. Pun saya ya teman-teman dokter anak semuanya juga bingung ya gitu. Kita mau ngasih resep sirup, kita mau ngasih resep puyer, kadang-kadang orang tuanya bilang, aduh dok anak saya susah minum puyer gitu. Jangan tapi anak-anak lagi? Orang dewasa juga kadang kan susah ya kalau misalnya udah puyer gitu. Kita aja lebih suka sirup ya. Iya, karena sekali teguk langsung gitu ya. Oke, dokter, kita akan beralih ke pertanyaan dulu karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, pertama ada pertanyaan dari Bapak Abu Naziah. Selamat pagi dok, apakah ada pengaruh jangka panjang bagi balita yang sering minum susu UHT, susu kemasan, bagi kondisi pencernaan atau ke ginjal? Karena pada dasarnya susu kemasan mengandung gula. Oke. Pertanyaan yang bagus. Bapak ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Bapak Abu ya. Jadi kalau kita bicara masalah susu kemasan atau susu UHT, sebenarnya kalau kita bicara masalah susu Grisel ya, itu adalah kita harus tahu dulu nih anak usia berapa. Ya, betul. Jadi gitu Pak ya. Untuk penggunaan susu UHT, Bapak mau ngasih ke anak umur berapa gitu. Jadi memang kalau kita tuh ada yang namanya aturan pediatric nutrition care. Jadi semacam bagaimana cara memberikan nutrisi yang baik pada anak. Ya, kita kan belajar gitu juga ya. Dulu zaman-zaman kita sekolah ya. Nah, itu tuh di situ tuh ada untuk anak, kita bahas sekarang kalau untuk anak lebih dari setahun ya. Kalau untuk anak lebih dari 1 tahun itu memang komposisi dietnya yang ideal adalah 30% dari diet cair, 70% dari diet padat. Jadi misalkan kebutuhan kalori anak 1000 anggap. Itu 30 yang dari diet cair itu cuma boleh 30% aja Grisel ya. Jadi kalau kita bahas susu UHT ini ya, kalau misalkan mau dikonsumsi nggak apa-apa ya, asal sesuai dengan aturan yang berlaku tadi, aturan makan. Karena apa ya? Tadi ya, susu kemasan mengandung gula. Pertanyaan Pak Abu kan gitu. Itu benar banget ya. Jadi kalau dominan di diet cairnya ya, itu bisa menyebabkan justru anaknya bisa obesitas gitu. Dan nanti anaknya jadi malas makan. Jadi menyebabkan gangguan makan pada anak. Gitu. Kalau masalah kegangguan ke ginjal atau enggak ya insya Allah kalau susu-susu yang udah lewat BPOM ya, asal semuanya dilihat expirednya ya, masa berlakunya masih aman ya, kayak itu nggak apa-apa sih aman ya. Cuma tadi ya takarannya itu ya, takarannya yang penting untuk ketika memutuskan untuk memberikan susu kemasan pada anak itu harus sesuai satu ya. Untuk anak usia berapa ya gitu. Usia berapa? Yang kedua takarannya ya. Jadi kita ada yang namanya feeding rule, aturan makan pada anak. Aturan makan pada anak. Jadi ada aturan makan pada ada anak. Aturannya juga. Iya ya. Dari itu termasuk ya jadwalnya, prosedur memberikan makannya, waktu makannya. Nah, jadi anak itu baiknya diberikan jadwal makan yang tepat gitu. Jadi kalau gitu. Jadi kalau jadwal makannya tuh udah setiap harinya begitu gitu ya dok ya? Harusnya seperti itu. Untuk menghindari masalah gangguan makan pada anak. Banyak banget orang tua di rumah atau orang tua tuh yang datang
berobatnya sih batuk pilek, tapi ujung-ujungnya nanya, "Dok, anak saya berat badannya sulit naik." Iya, Kayak susah makan. gitu. Wah, susah makan banget, harus sambil lari-lari. Itu pun cuma 1-2 suap. Gitu. Curhatan Jadi itu ya. anti-anti. Jadi lebih ke itu ya, lebih ke usia, kemudian takarannya pun harus tepat ya gitu. Dan Oke. produknya harus dilihat ya. Maksudnya ya tadi ya, apakah masa berlakunya masih baik, kemudian udah lulus sertifikasi Iya, BPOM gitu. betul. Jadi susu kemasan yang gimana dulu gitu. Betul. Untuk ayah bunda ini PR banget ya, karena harus selalu diperhatikan, semuanya nggak boleh kelewat karena ya untuk anak gitu ya. Kalau untuk anak kan apapun dijalani gitu ya. Semangat untuk ayah bunda. Oke, ada lagi dari Ibu Lisna Herlina 1, izin bertanya dok, jadi untuk saat ini jika anak demam, pertolongan pertamanya harus kasih obat seperti apa? Kan biasanya saya suka kasih, ini merek nggak apa-apa yang disebut, kan kasih Paracetamol aja paracetamol gitu, drop sirup. Kalau sekarang gimana dok? Oke, buat Ibu Lisna ya, kalau misalnya anak demam, aku harus ngapain nih di rumah ya? Jadi harus gimana? Jadi sebenarnya paracetamol itu kita punya beberapa sediaan ya, Grisel ya gitu. Selain sediaan sirup ya, kita ada sediaan yang lewat anus juga, yang sup gitu. Oh sekarang ada? Bukan Enggak. sekarang. Maksudnya Udah aku lama sih taunya gitu. sebenarnya ya. Aku taunya baru sekarang. Oke. Udah lama. Jadi memang ada yang sediaan lewat anus, kemudian juga ada juga yang tablet ya, puyer misalnya gitu. Jadi kalau misalnya anaknya demam ya boleh ya, salah satu solusinya yang pertama ya, selain dengan kompres seperti itu ya, kemudian bisa diberikan obat-obatan yang lewat anus ya. Atau kalau memang panik banget ya mau nggak mau deh dibawa ke dokter biar dikasih obat dalam bentuk puyer. Sebenarnya sih kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu ya, itu BPOM sudah sempat mengeluarkan beberapa list produk yang sudah lulus gitu. Lulus betul, sensor. yang sudah dinyatakan aman dari cemaran etilen glikol. Ya mungkin itu juga bisa jadi salah satu. Ya? Cuma masalahnya baru kemarin yang tanggal 7 November itu tiba-tiba habis BPOM ngeluarin yang tadi ya, beberapa itu, obat yang aman dari BPOM. Kemudian dari Dinkes Provinsi Jawa Barat kemudian masih memberikan surat yang isinya larangan gitu. Ya. Jadi ya gitu ya, kalau yang approve BPOM udah ada sebenarnya ya, cuma lebih baik untuk saat ini tadi ya paling alternatif menggunakan sediaan sup, kemudian puyer, atau tadi ya dibantu juga dengan kompres seperti itu. Sebenarnya demam itu adalah salah satu mekanisme tubuh kita ya merespon adanya infeksi salah satunya ya. Jadi memang yang dikhawatirkan orang tua itu takutnya pas demam itu kejang anaknya. Banyak yang kayak gitu ya. Tapi percaya atau enggak ya, bukan percaya atau enggak, percaya deh ya. Demam demam pada anak itu, tubuh kita itu udah ada di otak kita itu udah ada pusat pengatur suhu demam ya. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya ya dengan sendirinya juga merespon untuk berusaha menurunkan tubuh kita sendiri gitu, suhu tubuh kita sendiri gitu. Jadi memang cuma bedanya setiap orang itu beda ya, si pusat suhu di otak kita itu ya. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat gitu. Jadi selain obat-obatan itu sifatnya membantu gitu. Padahal di tubuh kita sendiri itu juga udah ada mekanisme yang berusaha untuk menurunkan si suhu tubuh itu sendiri gitu. Jadi mungkin untuk ayah bunda juga ini ya, dapat saran dari dokter gitu ya, bahwa yang tadi anak demam itu adalah salah satu ciri dari metabolisme anak itu sendiri gitu ya. Jadi kayak
setiap anak kayaknya pasti akan mengalami hal tersebut gitu dalam beberapa kasus. Tapi ya kita harus tenang, nggak boleh panik ya ayah bunda, karena kalau panik biasanya suka gitu. Pasti panik sih ya namanya anak ya. Ini Grisel karena belum punya anak kali ya. Gitu, iya. Jadi Grisel belum pernah merasakan, tapi semoga sekali lagi untuk ayah bunda yang sekarang sedang berjuang karena anaknya sedang sakit, semangat terus, karena kalau misalnya anak sakit satu-satunya hanya orang tua aja gitu. Kalau misalnya diri kita sendiri yang sakit kan ya udah kita bisa sendiri, kalau anak kan masih belum. Jadi semangat terus untuk ayah bunda dan semoga lekas sembuh untuk anak-anak yang saat ini dalam keadaan sakit ya. Kayak gitu. Dokter, nggak kerasa 30 menit sudah. Begitu, udah 30 menit ya. Udah 30 menit. Sudah 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol tadi seputar gagal ginjal pada anak. Sekali lagi terima kasih untuk dokter atas waktunya, sudah berkenan hadir di podcast dokter kita. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya tentang anak, karena ini juga banyak di request sama wargi Cianjur gitu. Dokter spesialis anak dok, karena sekarang lagi ada kasus yang meningkat itu. Dan juga nggak lupa terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah join live Instagram dan yang setia menonton tentunya. Jangan lupa di follow Instagram, Facebook, TikTok RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Dan jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Ditonton juga video-video yang sebelumnya ya, karena itu sama manfaatnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Grisela Dita bersama dengan Dr. Rizky. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Somea.